Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian syirik modern. Syirik dalam bahasa Arab adalah masdar yang berasal dari kata kerja syaraka, yashkuru, dan syarkan, artinya menjadikan sekutu baginya. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan arti lain, syirik yaitu menyekutukan Allah. Sedangkan modern berarti masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Syirik adalah parasit keimanan yang paling berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inginkah aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah?" Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Jadi kesimpulannya, satu, makna umum menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhusyuan bagi Allah. Dua, makna khusus menyamakan selain Allah menjadi ilahi yang disembah dan ditaati bersama Allah. Tiga, perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. B. Bentuk syirik di zaman modern. 1. Syirku al-ilmi. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. 2. Syirku at-tasyaruf. Syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah maha kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. 3. Syirku al-ibadah. Inilah syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide, atau fantasi. Mereka hanya percaya pada fakta-fakta konkret yang berasal dari pengalaman lahiriah. Syirku al-adah. Ini adalah kepercayaan terhadap tahayul. Sebagai contoh, percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial sehingga tidak mau menggunakan angka tersebut. Bentuk syirik di zaman modern. 1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum, padahal dokter, tabib, atau obat yang diminum hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. 2. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. 3. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, dan kepiawaian memanfaatkan bantuan orang lain. 4. Panen melimpah karena profesionalnya mengolah tanah pertanian. 5. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. 6. Ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintaran menyetir kendaraan. 7. Mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang. 8. Kesyirikan dalam ramalan, horoskop, dan feng shui. 9. Perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS seperti ketik rek spasi jodoh kirim ke 10. Penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Dan selanjutnya yaitu cara menanggulangi syirik di zaman modern. Beberapa cara untuk menanggulangi syirik di zaman modern yaitu dengan memperdalam keimanan, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar daripada Allah, serta melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya syirik sebelum terjadi. Cara yang paling penting yaitu melakukan zikir yang diisyaratkan, membaca doa dan ta'awudz sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya, 1. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. 2. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada setiap selesai sholat 5 waktu. Dan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu ayat 285 sampai 286 pada permulaan malam. Selanjutnya adalah bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Pertama adalah menghancurkan seluruh amal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, seseorang yang melakukan perbuatan syirik akan terhapus semua amalnya.
Yang kedua adalah jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Selanjutnya adalah pelakunya diharamkan masuk surga seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Orang-orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka. Bahaya yang nomor 5 adalah sulit menerima kebenaran. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, ketertutupan hati orang syirik itu adalah dari sifat sombong dan penentangnya terhadap kebenaran yang disampaikan. Orang-orang syirik tidak akan pernah mau menerima kebenaran karena hati mereka telah tertutup dan buta. Selanjutnya adalah munculnya perasaan bimbang dan ragu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu atau syak, kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta dan jabatan yang mereka miliki. Bahaya selanjutnya adalah mereka hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh oleh mereka hanya bersifat sementara dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Sebenarnya itu materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.